Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah sekalian? Ustazah berharap anak-anak ustazah sekalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam setiap aktivitas. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman sekalian, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Kita akan belajar lebih jauh tentang organ gerak hewan. Jika kita kaitkan dengan Al-Quran atau dalil integrasi, bahwa apa yang kita pelajari tetap merujuk pada Al-Quran. Di sini Ustazah mengutip Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-14. Nah, mari sama-sama kita dengarkan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma khalaqanan nutfata 'alaqatan fa khalaqanal 'alaqata mudghatan fa khalaqanal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maha suci Allah, Pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14. Nah, pada ayat ini sudah disinggung ada daging dan ada tulang. Tulang dibungkus oleh daging. Teman-teman sekalian, seluruh yang disinggung pada ayat ini merupakan bagian-bagian yang diciptakan oleh Allah yang berfungsi sebagai alat gerak pada manusia, yaitu tulang dan daging. Teman-teman yang soleh dan solehah, materi kita kali ini beranjak dari dalil integrasi ini. Sampai di sini paham kan teman-teman? Oke, kalau paham, kita lanjut. Nah, tahukah kamu salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak? Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, teman-teman, coba amatilah gerakan pada manusia dan hewan tersebut. Manusia dan gajah sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang
Yang kedua, alat gerak aktif berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Bagaimana teman-teman? Sampai di sini paham kan? Oke, kalau paham, mari kita lanjut. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Yang kedua, hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, sekarang mari kita lihat contoh hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Dan mari kita amati alat geraknya. Oke, sudah siap? Oke, contoh hewan vertebrata. Yang pertama, nah, gambar apa ini teman-teman? Ini adalah gambar ular. Ular merupakan hewan yang bergerak dengan cara melata. Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Kemudian ada ikan. Ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Nah, ikan bergerak dengan cara berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan di kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat agar ikan dapat bergerak ke arah depan. Kemudian ada burung. Burung merupakan hewan yang bergerak dengan menggunakan sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Kemudian, kelinci. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Dan yang terakhir adalah gajah. Gajah bergerak dengan cara berjalan. Nah, sekarang kita lihat contoh hewan avertebrata. Yang pertama adalah bintang laut. Nah, coba kita lihat bintang laut berikut ini. Bintang laut bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya. Kemudian ada cacing. Cacing memiliki dua macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Kemudian siput. Nah, siput ini merupakan hewan yang bergerak dengan menggunakan otot yang biasa disebut dengan kaki perut. Kemudian ada belalang.
Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. Nah, yang terakhir adalah apa ini teman-teman? Ini adalah gambar ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakel. Nah, apakah kalian tahu apa itu tentakel? Tentakel itu adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya materi kita. Jangan lupa dicatat. Teman-teman sekalian, Ustazah ingin mengajak kalian untuk bernyanyi. Nyanyinya ini liriknya adalah naik-naik ke puncak gunung. Nah, setelah Ustazah nyanyikan, silahkan diikuti di rumah ya. Baiklah, kita mulai. 1, 2, 3. Ular ikan vertebrata punya tulang belakang. Cumi cacing avertebrata tak bertulang belakang. Gajah, burung, dan kelinci juga vertebrata. Siput, belalang, ubur-ubur itu avertebrata. Oke, itu tadi nyanyi dari Ustazah. Silahkan diikuti di rumah ya.